Baik, selamat pagi semuanya. Wah, ramai banget ini yang datang. Yang daftar itu 90 orang tau. Ini sudah ada sekitar 45 orang. Mantap, keren. Diulang lagi nih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dan selamat datang di acara pelatihan hari ini. Perkenalkan, saya Citra sebagai Duta Baca Perpustakaan FEB sekaligus Master of Ceremony. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa untuk meminta agar pelatihan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat datang di acara Smart Literasi Collaboration yang merupakan kolaborasi dari Perpustakaan FEB Undip dengan UPT Perpustakaan dan Undip Press Universitas Diponegoro. Acara pagi ini menghadirkan pelatihan penggunaan AI untuk penulisan ilmiah. Pelatihan ini kami adakan untuk menjadi wadah bagi mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi AI yang mendukung proses penulisan ilmiah mulai dari brainstorming, diskusi riset, sampai cara penggunaan AI yang efektif dalam penelitian. Baik, sebelum memulai acara, biar semakin semangat lagi, teman-teman dan Bapak Ibu kami persilahkan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Diponegoro secara bersama-sama dan bersemangat. Mari teman-teman dan Bapak Ibu kami persilahkan untuk berdiri.
Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Dekan yang akan diwakili oleh Koordinator Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan. Kepada Dr. Idris SE MSI, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Fahimah, Sarjana Sosial, yang nanti akan menyampaikan materi. Kemudian Mas Hamid, teman-teman dari UPT Perpustakaan, dan tentunya seluruh hadirin yang sudah hadir, baik mahasiswa dari Sarjana Strata S1, S2 maupun S3. Ini kebanyakan perempuan ya Mbak Nila ya. Jadi kayak arisan PKK gitu ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentunya kegiatan ini tidak sekedar menunjang IKU, karena sebetulnya yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini adalah Bapak Ibu dan saudara sekalian itu punya peningkatan kemampuan baik dari sisi mutu, kualitas maupun juga kuantitas di dalam menulis yang baik dan benar. Ini yang paling penting. Saya hanya sedikit cerita saja, pengalaman mungkin di era saya dulu kalau mau nulis itu harus lembur ya di perpustakaan sampai diusir-usir begitu kan, seperti itu. Nah, sekarang itu sudah semakin enak begitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa nulis dimanapun, di kapanpun. Yang penting ada jaringan listrik, jaringan internet, ya, punya mood yang baik. Nah, ini yang penting, dan juga punya ide yang oke. Dan tentunya ini akan semakin enak lagi karena sekarang dengan munculnya teknologi informasi, munculnya artificial intelligence, itu sangat membantu siapapun. Namun demikian, saya sering sampaikan bahwa kalau dulu mahasiswa dan mungkin juga saya kalau nulis ada kendala SPOK, ada kendala bahasa, ada kendala grammar. Sekarang kendala-kendala itu sudah dihabisi oleh AI. Sudah dihabisi. Mau nulis artikel 1 hari 1, bisa nggak Bu Fahimah ya? Ya. Tapi ya, ini yang terjadi. Ya, kenapa saya katakan sekarang di Undip itu banyak sekali mahasiswa S1, apalagi S2, S3, yang mampu nembus jurnal Scopus Q1, Q2 yang tidak berbayar. Ya karena pakai AI. Beberapa waktu lalu mungkin ada yang ikut acara klinik manuskrip di LPPM, termasuk yang di fakultas. Ikut ya Bu ya waktu itu, nggih. Itu ada satu aplikasi namanya Paperpol. Itu bisa membantu kita tulisan yang jelek jadi bagus. Bahkan kita bisa direferensi nanti tulisanmu itu sebaiknya masuk ke jurnal apa. Dan diutamakan yang tidak bayar, bukan yang berbayar, yang tidak bayar. Saya udah coba. Nah, artinya teknologi informasi ini sangat memudahkan kita semua. Oleh karena itu, kalau sampai sekarang alasannya, wah saya kesulitan menulis, wah saya kesulitan cari referensi, enggak lah begitu ya. Ini tentu sudah masa lalu. Namun, Bapak Ibu dan saudara sekalian diharapkan tidak berhenti sampai bisa membuat tulisan.
Karena saya khawatir, secara pribadi saya khawatir kalau sampai mungkin punya banyak tulisan tetapi nggak bisa diimplementasikan, itu juga akan menjadi satu beban tersendiri. Karena dunia praktek itu tidak semata-mata butuh tulisan, tetapi butuh produk yang benar-benar bisa dipakai untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, kita sudah on the track. Tulisan-tulisan yang kita buat, riset-riset yang kita buat selalu akan mengawali dari mengidentifikasi masalah. Ya, dari mengidentifikasi masalah, kemudian dengan konsep yang pernah kita pelajari, kita bisa gunakan, kemudian kita bisa pakai itu sebagai salah satu sarana nanti untuk mencari alternatif solusi yang terbaik. Jadi silakan itu dimanfaatkan dengan baik. Saya kira itu, saya tidak akan berpanjang lebar karena saya yakin Bapak Ibu dan saudara sekalian sudah tidak sabar untuk bisa mendengarkan materi bagaimana penggunaan AI dalam penulisan ilmiah. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Fahimah yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan pelatihan di UPT Perpustakaan FEB Undip Semarang ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tutup dengan sedikit pantun, ya. Aura kasih makan kacang di tembalang. Cakep. Ya. Terima kasih sudah datang dan semoga tidak menghilang, gitu ya. Ya, karena biasanya pelatihan-pelatihan itu pesertanya terus hilang, ya, karena aura kasih bersama Ridwan Kamil. Terima kasih sudah mau nyemil, tapi kalau cemilannya habis terus keluar ya itu jangan, gitu kan. Gitu. Saya kira itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf barangkali di dalam menyiapkan maupun nanti pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan, dan sekali lagi saya mewakili Pak Dekan maupun Pak Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan yang kebetulan pada hari dan jam yang bersamaan ada acara lain begitu. Terima kasih, sekaligus setelah ini saya juga undur diri karena sebenarnya saya masih nguji di S3 nguji disertasi di S3, tetapi karena dapat tugas ya saya harus laksanakan semuanya begitu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Michael Jackson kejeduk meja, cekap semanten matur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami mohon ketersediaan Bapak untuk memberikan plakat kepada pembicara kita. Kami juga mengundang Ibu Fahimah SOS untuk maju ke depan. Kami akan foto bersama untuk melakukan penyerahan plakat. Di depan, Bapak. Ya betul, teman-teman kami persilahkan untuk berdiri juga. Ibu, kami masih akan melakukan foto bersama. Sana. Teman-teman, Bapak Ibu, mari kita berdiri mumpung kita masih cantik. Kalau udah siang nanti sudah luntur, make up-nya ini masih cantik. Kita berdiri, maju ke depan. Oke, ini foto cantik dulu. 1, 2, 3. Sekarang gaya literasi L. L. 1, 2, 3. Sekarang undi bermartabat. 1, 2. Undi bermanfaat. Love ini.
Satu, dua. Undip Jaya. Satu, dua. Yang terakhir Undip juara. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Makasih ya Pak Idris. Iya, iya. Nanti saya sampaikan. Oh, nggih. Oke, saatnya pelatihan dimulai nih. Langsung saja kami sambut Ibu Fahimah SOS selaku pustakawan di Perpustakaan Fakultas Hukum. Baik, kepada Ibu Fahimah SOS, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC yang cantik sekali. Jadi saya di sini aja nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga pada pagi hari ini saya bisa berdiri di sini bersama teman-teman. Saya akan sebut teman-teman, ada bapak ibu, ada mbak-mbak, ada mas-mas, saya akan sebut teman-teman semuanya. Di sini kita sinau bareng ya, sinau bareng, belajar bersama tentang penggunaan AI dalam penulisan ilmiah gitu. Jadi mungkin saya bukan pakar, tapi insya Allah kita bersama-sama belajar. Kalau era yang kita hadapi saat ini, kita sudah tidak mungkin ya tidak menggunakan AI. Sudah sangat tidak mungkin tidak menggunakan AI seperti itu. Jadi kadang mungkin yang suka ngonten itu ya, mencari caption aja tanya chat GPT gitu ya. Tolong buatkan saya caption Instagram gitu misalnya seperti itu. Mungkin sebelumnya saya mau bertanya ke teman-teman, AI apa yang biasa digunakan? ChatGPT? Siapa yang pakai ChatGPT? Paling banyak sepertinya ChatGPT ya. Ada ChatGPT, Gemini, ada yang pakai Gemini? Gemini, Jenny? Jenny belum? Untuk penulisan biasanya menggunakan apa? Oh, Claude ya. Pakai itu. Terus banyak ya sebenarnya AI yang bisa kita gunakan. Jadi nanti mungkin bisa prakteknya, insya Allah nanti ada sedikit praktek. Tapi prakteknya monggo silahkan AI apa yang biasa digunakan gitu. Cuman saya akan mencoba memandu sedikit ya. Kalau kita bicara tentang AI itu kan sekarang udah di mana-mana dibahas gitu ya. Kalau kita bicara tentang penulisan ilmiah itu, yang kita tahu bahwa penulisan ilmiah itu salah satunya satu karya ilmiah ya. Ada skripsi, tesis, disertasi, kemudian juga jurnal ya, artikel jurnal. Nah ini sebelum kita masuk ke bagaimana kita menggunakan AI, saya akan sedikit bercerita tentang etika. Jadi kalau kita menulis ilmiah, sudah pasti ada etika. Seperti itu pun juga ketika kita menggunakan AI. Jadi yang pertama kali kita harus perhatikan ketika kita menggunakan AI adalah etika. Jadi AI itu tidak mungkin kita sebutkan sebagai co-author misalnya. Padahal ternyata yang menulis itu AI. Jadi kita tinggal memasukkan, misalnya tolong buatkan saya makalah tentang ekonomi kreatif misalnya seperti itu.
tiba-tiba dia sudah membuat sebuah makalah. Nah, tapi terkadang diklaim kita gitu ya. Ada yang pernah menggunakan karya ilmiah AI? Belum ya? Karya ilmiah AI itu kalau nanti bisa dicoba buka, itu bahkan dia menawarkan kita mau menulis apa gitu. Ada sekitar 25 jenis tulisan, jadi kita tinggal memilih. Misalnya kita mau nulis makalah, kemudian kita mau nulis artikel jurnal, kita mau menulis tesis, disertasi, mau nulis working paper misalnya, itu sudah ada, bahkan ada pilihannya sebanyak itu. Dan kita tinggal memasukkan prompt. Jadi yang paling penting di dalam penggunaan AI itu adalah prompt atau perintah kita gitu. Baik, ini sekedar panduan saja nggih. Saya mungkin ngomong saja gitu. Ini sekedar panduan. Jadi AI itu pertama kali dicetuskan pada tahun 1956. Ternyata sudah lama, tapi sekarang sedang booming gitu ya, oleh John McCarthy. Jadi AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang cerdas. Jadi memang dia adalah komputer cerdas gitu. Kemudian yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas, dia mengambil bagaimana kecerdasan manusia. Jadi kecerdasan manusia itu diadaptasi ke dalam komputer ini menjadi AI. Dilanjut Mbak. Nah ini kalau kita melihat perkembangan tools untuk riset ya zaman dahulu gitu ya. Tadi sebagaimana disampaikan Pak Idris ya. Kita dulu itu kalau mau ngitung pakai sempoa gitu ya, pakai sempoa. Kemudian muncul mistar hitung, kemudian muncul lagi kalkulator yang sudah cukup membantu ya. Kemudian ada aplikasi analisis data, SPSS, ada AMOS dan sebagainya itu. Nah perkembangan terakhir ini adalah munculnya AI. Ada ChatGPT mungkin yang sering banget digunakan ya. Ini dapat membantu berbagai kegiatan. Kenapa ini muncul? Itu membantu kita untuk lebih cepat ya. Karena mencari literatur juga harus ke sana kemari juga susah. Ketika kita langsung masukkan ke AI, dia akan memberikan apa yang kita mau. Dilanjut Mbak. Nah ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita menulis karya ilmiah atau penulisan ilmiah, ini ada etika, jadi ada namanya pelanggaran ilmiah yang harus diperhatikan, jangan sampai ini dilakukan. Gitu. Jadi ada namanya fabrikasi itu pemalsuan hasil penelitian. Misalnya kita meneliti, kemudian ternyata penelitian kita tidak sesuai ekspektasi. Kemudian kita memalsukan hasil penelitian itu namanya fabrikasi. Kemudian ada namanya falsifikasi. Kalau falsifikasi ini lebih kepada memanipulasi data. Datanya dimanipulasi supaya hasil penelitiannya lebih bagus, misalnya seperti itu. Kemudian ada plagiarism. Plagiarism insya Allah teman-teman sudah paham semua ya, bahwa kita setiap skripsi, setiap karya ilmiah itu akan dicek similarity. Gitu. Kemudian ada duplikasi, ini yang sering terjadi pada teman-teman. Dan kebetulan saya pengelola jurnal Bapak Ibu, jadi kami juga sering mendapatkan ini. Baru-baru saja jurnal masalah-masalah hukum, di hukum itu yang alhamdulillah Scopus, itu ada salah satu autor yang melakukan pelanggaran duplikasi. Artinya satu artikel itu disubmit ke 2 atau lebih jurnal. Sehingga kemarin kami melakukan namanya retraksi. Jadi artikel itu tiba-tiba terbit di 2 jurnal, yang satu Sinta 3, yang satu jurnal kami yang Scopus. Tapi karena ini pelanggaran kami melakukan retraksi, sehingga kita cabut ya dari publikasi. Ini terkadang banyak tidak disadari, terutama oleh teman-teman non-sewu, teman-teman S1, biasanya tidak
terlalu memahami ini. Jadi satu artikel itu tidak boleh disubmit ke beberapa jurnal. Kalau kita mau submit ke jurnal lain, kita harus melakukan penarikan dulu. Dan ini adalah etika. Jadi kalau ini dilanggar, ini adalah pelanggaran ilmiah, seperti itu. Bisa kita lanjut. Kemudian etika dan tanggung jawab dalam kita menggunakan AI. Ini ada di sini, ada guidance-nya ya. Nanti boleh dicek ya, ada di UNESCO kalau nggak salah. Lanjut aja Mbak. Ini ada, nanti insya Allah kita share materi. Ini ada link dari Dikti ya. Dikti itu juga mengeluarkan etika penggunaan AI. Nanti mungkin bisa dibaca-baca. Ini, jadi dilanjut. Nah ini salah satu etika dan tanggung jawab penggunaan AI. Jadi UNESCO itu menekankan bahwa integrasi AI dalam pendidikan tidak boleh merusak agensi manusia. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang dosen ya. Terkadang kalau kita baca skripsi yang menggunakan AI itu gimana Pak rasanya? Bahasanya gitu. Lebih kurang humanis gitu ya. Jadi kadang itu bahasanya bisa kita lihat bahwa ini AI seperti itu. Makanya diwanti-wanti banget bahwa tidak boleh merusak agensi manusia gitu ya. Jadi AI bukanlah AI itu hanya tools nih Bapak Ibu, tools yang bisa membantu kita untuk mempercepat pekerjaan seperti itu. Kemudian dilanjut aja Mbak, nanti bisa dibaca ya untuk etika ini, dilanjut saja. Ini ada prinsip dasar penggunaan AI, menjunjung hak asasi dan martabat manusia. Bahasanya bahasa ini banget ya. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, proporsional dan tidak merugikan. Kemudian ada keamanan dan privasi. Privasi data ini juga banyak dibahas, sedang banyak dibahas dengan adanya AI. Kemudian dilanjut. Nah ini manusia adalah sebagai penanggung jawab tunggal. Jadi AI bukan penulis. AI hanyalah sebuah tools yang kita gunakan. Kemudian ini ya, akuntabilitas, manusia bertanggung jawab penuh atas akurasi, kemudian integritas dan orisinalitas seluruh isi naskah. Kemudian keterbatasan AI, di sini bahasanya halusinasi ya. AI cenderung melakukan halusinasi, membuat fakta. Terkadang kalau kita menggunakan ChatGPT, mungkin ChatGPT terutama yang gratisan itu referensi harus kita cek. Karena terkadang referensinya itu juga ya mungkin bahasannya halusinasi. Saya beberapa kali ngecek, mencoba menggunakan ChatGPT ternyata referensinya tidak ada ketika kita cek. Makanya ketika kita nulis itu ketika kita mencantumkan referensi butuh adanya DOI misalnya, karena DOI itu yang bisa kita cek kebenarannya. Seperti itu. Kemudian AI tidak memiliki kesadaran hukum karena dia bukan manusia ya, dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas misalnya ada plagiarisme atau pelanggaran hak cipta. Bisa dilanjut. Ini yang diperbolehkan menggunakan AI itu untuk keterbacaan. Jadi kita bisa sekarang tadi disampaikan Pak Idris, dulu kita mau terjemah aja susah, sekarang ada Grammarly. Kita mau proofread ada Paperpal, seperti itu. Ada Quillbot gitu yang sering banyak digunakan. Kemudian membantu merangkum literatur atau mencari referensi. Banyak AI yang bisa kita gunakan untuk mencari referensi. Kemudian membantu dalam penulisan coding, ini ada beberapa AI yang memang untuk analisis data ya. Bisa dilanjut. Yang dilarang ya. Kita dilarang mencantumkan AI sebagai penulis atau koautor kita. Kemudian dilarang untuk memanipulasi data atau mengubah hasil penelitian asli. Kemudian dilarang untuk menghasilkan gambar atau ilustrasi ilmiah tanpa deklarasi.
Jadi beberapa jurnal melarang penggunaan AI untuk gambar ilmiah gitu ya. Karena sekarang kalau kita mau bikin kaos aja, kita tinggal memasukkan, kita mau membuat dengan sketsa seperti ini. Dia sudah membuatkan gitu. Oke. Kemudian transparansi ini ya, transparansi dan deklarasi. Jika Anda menggunakan AI, wajib melaporkan dengan cara berikut. Jadi di mana harus melaporkan, biasanya dicantumkan di bagian metode. Kalau misalnya kita menggunakan AI yang pengolah data itu, kita bisa dicantumkan di metode. Jadi kita mengolah data dengan bantuan seperti itu. Kemudian atau di acknowledgement-nya, di ucapan terima kasih di belakang. Dilanjut. Nah, sekarang kita masuk ke AI. Jadi konsep dasar AI itu adalah mesin yang meniru kecerdasan manusia, termasuk dalam hal belajar, menganalisis dan membuat keputusan. Konteks akademik AI itu membantu peneliti, membantu dosen, membantu mahasiswa dalam beberapa aspek ya, mulai penulisan ilmiah. Jadi misalnya kita buntu harus brainstorming sama siapa, itu bisa brainstorming sama AI. Misalnya seperti itu. Jadi saya mau meneliti apa, bingung seperti itu. Jadi kita punya gambaran seperti apa, kita bisa curhat ke AI. Dilanjut. Kemudian ini resiko etis yang harus diwaspadai. Sudah di depan tadi sudah sempat disinggung ya. Jadi ada halusinasi AI yang saya sampaikan tadi. Terkadang AI membuat kutipan ternyata itu tidak ada. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian plagiarisme terselubung. Jadi dia terkadang mengambil punya orang, ya, tanpa atribusi. Kemudian bias algoritma, ini AI mungkin memberikan interpretasi yang bias terhadap data tertentu. Kemudian privasi data, memasukkan data mentah sensitif ke AI publik itu bisa melanggar privasi. Jadi berhati-hati untuk memasukkan data spesifik. Jadi makanya kita harus memeriksa setiap sumber di database asli. Kita punya Scopus ya, di Undip kita punya Scopus, kita bisa cek data asli ke Scopus. Atau mungkin WOS, kebetulan kita tidak berlangganan ya, belum berlangganan WOS. Kemudian jangan lupa setelah menulis, dicek plagiarism atau cek similarity. Kemudian kita harus melakukan tinjauan kritis ya, human in the loop. Jadi kita betul-betul harus melihat, kita cek lagi apa yang sudah diberikan AI kepada kita. Kemudian ini yang terakhir, jangan pernah memasukkan data subjek penelitian ke dalam AI gitu. Nah sekarang yang banyak terjadi, ini juga kemarin jadi pembicaraan teman-teman, termasuk saya kebetulan pernah ngobrol sama pustakawan di UNS. Ternyata sekarang kalau kita memasukkan ke AI itu kadang AI mengklaim bahwa itu punya kita. Pernah kejadian Pak, Bu? Jadi misalnya kita melakukan cek similarity, ternyata itu kita merasa bahwa itu punya kita, ternyata terdeteksi 90% AI. Pernah nggak Pak? Belum pernah ya? Di kami ada beberapa kejadian, setelah dicek ternyata beliau, Bapak Profesor kebetulan, beliau itu menggunakan DeepL ya, menggunakan DeepL untuk penerjemahan. Setelah diterjemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam artikelnya beliau, kemudian artikel itu disubmit, kedeteksi sebagai AI 83%. Nah ini yang kami belum menemukan bagaimana caranya supaya itu tidak terdeteksi. Ternyata sekarang banyak kejadian yang seperti itu. Apalagi kalau kita memasukkan file ya, masukkan file ke dalam AI, itu kadang bisa jadi mereka mengklaim bahwa itu punyanya mereka, seperti itu. Kemudian dilanjut. Ini mungkin sudah paham semua ya bahwa kita AI itu mempercepat dan meningkatkan kualitas
penelitian, dari mulai mencari masalah, mencari judul penelitian, kemudian rumusan masalah, teori, kemudian sampel ya, instrumen penelitiannya seperti apa, pengumpulan data dan seterusnya sampai di kesimpulan dan saran. Kemudian selanjutnya ini panduan UNESCO terkait alur penggunaan ChatGPT. Jadi kita betul-betul harus ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri sendiri, apakah aman untuk menggunakan AI atau menggunakan ini disebut ChatGPT gitu ya. Kemudian ini jenis-jenis AI, mungkin teman-teman juga dilanjut lagi Mbak yang tadi. Teman-teman sepertinya sudah paham ya, generatif AI itu dalam bentuk teks ada Gemini, ChatGPT, apalagi Jenny ya, karya ilmiah, AI itu. Kemudian ini yang image, ada Midjourney dan apa itu bacanya? DALL-E 3 ya. Ada yang pernah pakai ini yang image? Belum ada yang pernah pakai? Mungkin kalau biasa pakai image pakai Canva ya. Nah ini Midjourney ini itu bisa kita memberikan narasi, dia membuatkan kita dalam bentuk image seperti itu. Jadi kita misalnya kita mau membuat gambar, tapi kita bingung mau seperti apa, kita narasikan aja di situ, dia akan membuatkan gambar untuk kita. Kemudian natural language processing, ini ada Grammarly, Quillbot ya, apalagi yang DeepL ya mungkin ya, DeepL. Ini untuk koreksi tata bahasa, ada Paperpal, kemudian Paperpal itu cukup bagus untuk proofread, jadi koreksi tata bahasanya cukup bagus. Kemudian ada tadi yang biasa pakai Claude ya, ada machine learning. Kemudian ada transcription, ini kita dibuatkan notulensi rapat, kemudian diekstraksi menjadi poin-poin penting. Kemudian ada riset, ini yang membantu dalam pencarian literatur atau pencarian topik penelitian ketika kita masih bingung. Ada yang pernah menggunakan Elicit? Elicit belum pernah? Belum pernah Elicit? Belum ada yang pernah menggunakan Elicit? Oh, nanti bisa dicoba ya. Ada Elicit, kemudian konsensus, ada yang pernah menggunakan? Pernah ya Pak? Gimana Pak menggunakan konsensus? Loh, kok tambah mumet kenapa? Tambah mumet katanya, ternyata manusianya lebih pintar berarti Pak. Jadi ada lagi juga yang sepertinya dilanggan oleh UPT Perpustakaan, itu ada namanya Skyspace ya, Skyspace. Itu juga bisa banget kita gunakan dan saya merekomendasikan nih pakai Elicit atau Skyspace. Konsensus juga cukup bagus. Kemudian ada lagi yang belum disebut di sini. Kalau dulu sebelum musim ChatGPT dan sebagainya kita bisa menggunakan semantic scholar. Pernah Bapak? Semantic scholar ya, ada semantic scholar itu juga bisa kita gunakan. Dilanjut. Nah ini contoh Gemini, kita langsung praktek aja nggih, Bapak Ibu Mas Mbak, nggih. Jadi di selanjutnya ada prompt Mbak. Ini contoh yang tadi, image tadi, kemudian lanjut. Ini hanya sebagian contoh ya. Ini Grammarly sama Quillbot. Lagi. Ini yang Otter, kemudian ini Elicit, contoh ini Elicit. Jadi kita bisa mencari riset engine, kemudian find paper, kemudian kita bisa chat with paper. Nanti kita coba. Selanjutnya Scopus AI. Ini Scopus AI juga cukup bagus dan kita berlangganan, mahal Pak, Bu, Mbak Mas. Jadi tolong digunakan gitu. Jadi masuk melalui SSO, masuk di Scopus, di pojok kanan itu ada Scopus AI. Ini saya sepil sedikit untuk Scopus AI, di pojok itu ada Scopus AI yang saya buletin, diklik aja nanti akan muncul di bawahnya ini.
Ini saya contohkan, ini ada explore topik. Saya contohkan disability right. Dilanjut coba Mbak. Nah ini dia muncul, copilotnya seperti ini. Untuk disability right, summary-nya seperti ini. Gitu ya. Ada disability right, ada overview-nya, ada philosophical and sociological perspektifnya. Bisa dilanjut, kita bisa explore lagi di sini. Konsep map-nya ada, ini untuk Scopus AI. Jadi kalau misalnya para peneliti cukup bagus gitu ya, ada konsep map, kemudian topik expert, kita bisa mencari misalnya mitra Pak G. Misal kadang-kadang kan kita masukin tulisan ke Scopus, jurnal Scopus, diminta untuk penulis luar negeri misalnya. Di sini kita bisa mencari topik expert. Jadi siapa sih yang biasa nulis tentang topik kita, gitu seperti itu. Dan seterusnya. Dan kita bisa go deeper. Jadi lebih detailnya seperti apa. Dilanjut Mbak. Nah ini kita bisa mencari state of the art. Jadi kalau kita menulis, terutama untuk tulisan dalam bentuk artikel, itu pasti kan dicari di pendahuluan harus ada state of the art, harus ada gap analysis gitu ya. Kita bisa mencari state of the art melalui Scopus AI tadi. Jadi ini dia akan memberikan overview tentang state of the art dari topik yang kita cari. Bisa dilanjut Mbak. Nah ini Skyspace. Skyspace ini juga AI yang banyak digunakan untuk riset. Jadi kita tinggal memasukkan, misalnya ini saya masukkan kata kunci yang simpel ya, ada migrant worker misalnya seperti itu. Hasilnya adalah ini. Jadi dia memberikan pertanyaan ke kita. Kita mau fokus kemana? Tinggal kita klik aja, dia akan memberikan narasi lebih banyak. Bisa dilanjut. Nah ini contohnya, kita tinggal misalnya metodologinya seperti apa gitu ya, tinggal kita kembangkan. Bisa dilanjut lagi. Nah ini semantic scholar, kalau semantic scholar mungkin lebih umum ya. Dan ini juga banyak digunakan karena biasanya teman-teman kalau mencari literatur biasa menggunakan apa? Googling ya, kan paling mudah googling. Mulai sekarang pakai semantic scholar karena di sini isinya adalah riset gitu. Jadi dia artikel-artikel riset di sini. Ini semantic scholar, ada beberapa filter yang bisa digunakan, bisa dilanjut Mbak. Di klik berikutnya ada filter yang kita hanya butuh, misalnya hanya butuh artikel yang ada PDF-nya, itu bisa digunakan di semantic scholar. Contohnya ini adalah full text-nya, kemudian kita akan mencoba praktek. Jadi Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, kalau kita menggunakan AI itu paling penting adalah perintahnya atau prompt ya, kalau istilah orang biasa menggunakan AI itu adalah prompt. Jadi prompt ini harus kita detailkan. Dilanjut Mbak. Nah ini prompt harus mengandung unsur CRISP, saya bahasa Indonesia aja. Jadi ada konteks. Konteks itu berisi latar belakang atau situasi yang dihadapi. Nanti ada contoh prompt di belakang. Kemudian ada role atau peran yang berisi peran spesifik yang harus diambil oleh AI itu. Kita pengennya dia menjadi apa? Seperti itu. Kemudian ada instruction, ini berisi tugas yang jelas, spesifik dan tidak ambigu. Jadi kalau ambigu dia biasanya bingung gitu. Kemudian ada specification, ini batasan yang spesifik, berisi tentang ketentuan format. Misalnya kita butuh panjang teksnya 300 kata, misal seperti itu. Kemudian ada privacy dan ethical guardrail. Ada aturan etika. Bisa dilanjut, ini adalah contoh prompt.
Nah, contoh ya, ini prompt yang mengandung konteks. Jadi misalnya kita boleh membuka AI, boleh pakai elicit, pakai monggo yang biasa digunakan apa? Ada tadi yang saya contohkan tadi, ada elicit, ada Skyspace, ChatGPT juga boleh, monggo silahkan. Kita praktek bareng-bareng. Jadi saya juga sedang belajar. Ini contoh prompt yang menggunakan konteks. Jadi misalnya kita mengatakan kepada AI, saya sedang menulis skripsi untuk program studi, misalnya bisa disebutkan. Misalnya ini karena saya perpustakaan, jadi saya contohkan ilmu perpustakaan. Misalnya saya sedang menulis skripsi untuk program studi apa di sini, akuntansi misalnya, atau manajemen misalnya seperti itu. Kemudian dengan judul apa yang Anda pikirkan judulnya apa? Boleh dicoba, monggo, silakan. Kita bareng-bareng mencoba, nanti hasilnya seperti apa, gitu ya. Kemudian jelaskan masalah singkat yang terjadi saat ini. Misal banyak naskah yang mulai rusak, ini contoh-contoh di ilmu perpustakaan. Atau misalnya sekarang lagi rame-ramenya itu ya, dolar tidak dipakai di desa itu ya, misalnya seperti itu bisa dimasukkan. Kondisi saat ini seperti apa? Di situ kita tulis secara detail gitu. Monggo. Ini harus praktek kata Pak Idris tadi, harus praktek. Jadi hasilnya seperti apa, nanti bisa kita bahas bersama. Yang tadi dulu aja Mbak, yang tadi dulu ya. Jadi ini adalah prompt. Prompt ini sangat penting ketika kita menggunakan AI. Yang paling penting ketika menggunakan AI adalah prompt-nya. Jadi bagaimana kita memberikan perintah kepada AI itu. Gitu. Jadi saya sedang menulis skripsi, misalnya saya sedang menulis artikel tentang apa. Seperti itu. Penelitian ini akan berfokus kemana gitu ya. Nanti ditulis aja. Jadi masing-masing pasti punya tema sendiri-sendiri. Jadi temanya pasti berbeda-beda. Monggo dituliskan sesuai yang ada di isi kepala. Nah, kalau ini dicontohkan karena contohnya perpustakaan ya. Ini misalnya saya sedang menulis skripsi untuk program studi ilmu perpustakaan. Ini misalnya kami ya, misalnya dengan judul misalnya apa, pemanfaatan AI dalam penulisan ilmiah di lingkungan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis, misalnya seperti itu. Di lokasinya disebutkan, kemudian fenomena yang terjadi saat ini apa? Misalnya saat ini sedang banyak kita temui mahasiswa itu kalau membuat tugas misalnya, tinggal masukkan ke AI kemudian di copy paste misal seperti itu. Gimana? Nih. Langsung aja kalau ada pertanyaan ya, biar Jadi, interaktif. Kita punya pemikiran nih, misal saya kan sedang melakukan penelitian, kemudian ada hasil. Mungkin saya punya kelemahan di tata bahasa. Kemudian kan saya menuangkan pemikiran saya tadi di AI untuk dibuatkan bahasa. Bagaimana bahasa yang baik dan benar, struktur pembahasannya seperti apa. Tapi ternyata tadi Ibu sampaikan itu juga bisa ketika ngecek similarity itu bisa diklaim AI ya Bu, tadi yang disampaikan Prof, ternyata berapa persen. Nah itu bagaimana Bu untuk tips and triknya, mungkin kan nanti yang akan ngecek misal disertasi saya, kita publish kan pasti dari jurnal atau perpus ya Bu, yang terutama disertasi. Nah itu bagaimana kita menggunakan AI, tips and
triknya agar kita terhindar dari similarity AI itu, padahal itu adalah pemikiran kita seperti itu. Betul. Ya. Ini memang banyak ini lagi banyak terjadi. Jadi kalau saran jangan memasukkan file, terutama file. Kemudian ketika kita memasukkan untuk paraphrase itu biasanya atau proofread ya. Proofread itu biasanya banyak di Paperpal ya. Paperpal itu juga bagus, Quillbot juga bisa. Itu kita masukkan aja copy paste dari situ. Kemudian setelah biasanya kita tetap cek ya Bu. Enggak begitu kita dapat dari AI langsung full langsung kita copy paste gitu ya. Kita tetap cek and recheck bahasanya. Kita bahasakan lebih humanis misalnya seperti itu, jadi kita harus cek. Jadi jangan 100% langsung diambil seperti itu. Kalau yang saya tahu sih masih seperti itu, tapi tidak semua juga AI itu mengklaim. Jadi ada yang memang seperti itu, tapi banyak juga yang tidak punya keluhan seperti itu. Tapi beberapa kemarin itu kok yang saya temui ya, yang di Fakultas Hukum itu ada dari DeepL. Dari DeepL. Jadi beberapa itu karena terjemahan itu. Iya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan. Nanti coba kita explore ya. Kami ini tugas kami ya Bu, tugas kami tim perpustakaan, terutama tim tadi kolaborasi, literasi kolaborasi itu nanti akan kita coba permasalahan apa yang ada di lapangan, kemudian bagaimana kita akan coba mencari supaya tidak diklaim seperti apa. Nanti akan ini menjadi PR sebenarnya buat kita. Karena ternyata kemarin kebetulan saya ngobrol tuh sama kepala perpustakaan UNS, itu juga dia cerita seperti itu. Ada dosen yang komplain seperti ini. Mudah-mudahan tidak menemui seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan. Tapi memang lebih aman kalau kita lihat itu memang yang berbayar ya, yang premium gitu. Jadi kalau nggak salah perpustakaan UPT Perpustakaan dan Undipres itu juga sudah melanggan AI yang premium. Yang dilayankan di lantai 3, sudah pernah ke sana Ibu? Belum pernah ya? Kalau nggak salah dilayankan di lantai 3 ya Mbak Nila ya. Di lantai 3 itu ada banyak komputer yang bisa digunakan untuk pelayanan AI. Jadi ada Grammarly, ada pengolah data itu NVivo ya, ada NVivo. Kemudian banyak, ada yang saya tahu sih ada Grammarly, kemudian Quillbot Premium, ChatGPT Premium, kemudian Skyspace Premium, tapi dia hanya punya satu akun. Jadi Pak Wondo, Kepala OPT itu memang mencoba melanggan banyak walaupun akunnya sedikit. Karena kalau akunnya sebanyak mahasiswa dan dosen itu kan juga cukup mahal seperti itu. Tapi sepertinya begitu. Gitu, ada lagi yang bertanya. Ini sudah dicoba tadi promnya? Ada yang sudah berhasil? Betul Pak. Kemarin yang saya temui itu ya dari DeepL. Cuman ya kita belum tahu ya, nanti coba kita lakukan kajian ya sama teman-teman apakah memang AI itu melakukan klaim seperti itu. Ini hanya sebatas ini ya, kita apa sekarang begitu ya gitu. Ya, warning ya. Jadi memang penggunaan AI itu harus tidak langsung kita ambil semua, tapi tetap kita cek dan recheck gitu. Karena bahasa AI itu kelihatan ya Pak ya. Bahkan tulisan tangan itu AI bisa loh. Jadi saya kemarin tuh ketemu ada dosen juga kan membuat tugas, ya mohon maaf ini mahasiswa, membuat tugas untuk membuat makalah atau apa gitu ya, tapi ditulis tangan. Ternyata dia mengumpulkan dalam bentuk tulisan tangan, setelah dicek itu katanya AI. Luar biasa kan, bahkan dia bisa generate tulisan tangan kita. Jadi canggihnya seperti itu. Jadi, perlu dicoba ya Pak ya.
Ini ternyata ada seperti itu, gitu. Oke, kita kembali ke prom yang ini. Ada ya pertanyaan dari sini, dari konteks ini ya. Ada pertanyaan? Biasanya kalau udah sering dipakai kita diminta untuk berbayar ya Pak ya. Saya juga sering gitu Pak. Kadang kalau sudah sering banget dipakai. Jadi kalau di kami itu ada beberapa dosen yang memang mereka merasa butuh dan mereka berlanggan sendiri gitu. Karena waktu kita menggunakan kan dosen kebetulan kalau dosen ya itu dapat kalau paperpal itu di Undip kan semua dosen dapat paperpal ya untuk paperpal. Yang melanggankan adalah LPMP. Jadi LPMP itu melanggankan paperpal untuk semua dosen, masing-masing dapat akun gitu. Ada lagi yang mungkin didiskusikan dari prom yang ini dalam bentuk konteks ini. Jadi semakin detail kita memberikan prom, dia akan semakin detail juga gitu. Gitu. Kemarin saya nyoba pakai Skyspace itu masih bisa. Skyspace biasanya kalau kita meminta dia untuk membuat sebuah artikel misalnya, dia akan memberikan outline. Paling tidak outline itu sangat bermanfaat buat kita. Jadi misalnya kita mau bikin tentang topik X, kira-kira apa yang harus kita bahas, ABC-nya itu sudah ada. Jadi itu tinggal kita kembangkan. Ada yang sudah, gimana Mbak? Coba cerita, ini pakai apa? ChatGPT? Coba dibaca. Kita sambil sharing sama teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman pengalaman yang bisa di-sharingkan gitu. Jadi coba pertama kali, yang pertama ini nah ini dia memberikan fenomena yang terkait gitu ya dengan tesis dari tema yang Anda minta. Misalnya topik tesis Anda punya relevansi yang kuat terutama karena Anda menggabungkan 3 fenomena. Jadi ini kebetulan tak baca nggak apa-apa ya. Saya sedang menulis tesis program studi manajemen dengan judul Fear of Missing Out sebagai pemicu transisi dari purchase intention ke impulsive buying behavior dalam konteks social commerce pada aplikasi TikTok. Jadi ini ada 3 fenomena di ChatGPT menyatakan bahwa cukup bagus ini temanya, ditemukan 3 fenomena yaitu pertumbuhan social commerce, kemudian dominasi TikTok sebagai platform, kemudian ada perilaku impulsif. Nah, paling tidak sudah ada gambaran bahwa ketika kita mau menulis itu, kira-kira ini loh, ada 3 fenomena yang harus kita lihat gitu. Kemudian dia juga memberikan warning, namun ada beberapa hal yang perlu Anda waspadai ya. Kita disuruh mencari apa gap ilmiahnya, kemudian kontribusi teoritisnya seperti apa, kemudian dan mengapa variabel Anda memang layak dikaji. Nah ini adalah state of the art dan gap analysis. Jadi state of the art itu adalah kita menyampaikan penelitian saya sudah pernah loh diteliti oleh orang lain, misalnya si A, si B, si C dengan hasil seperti ini. Tapi saya punya keunikan, punya gap analisisnya itu seperti apa. Saya punya keunikan dari penelitian sebelumnya itu, penelitian saya punya keunikan di sini, seperti itu. Nah itu, ini masuk kalau di dalam artikel masuk di bab 1. Kemudian dia juga menyatakan bahwa hal yang sudah kuat dari ide Anda adalah konteks sosial commerce, kemudian fokus pada TikTok itu cukup defensible. Jadi di sini dia sudah
memberikan arahan-arahan ya Mbak ya. Gimana? Setelah mencoba ini gimana? Lebih jelas Bu. Iya, jadi tahu arahnya mau kemana gitu. Jadi memang intinya ketika kita menggunakan AI adalah di prompt. Ini baru satu prompt ya, satu prompt yang mengandung konteks. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut. Yang kedua itu ada, lanjutnya Mbak. Ada role ya, ini ada role. Jadi kita bisa berkata kepada AI misalnya, bertindaklah sebagai seorang promotor atau pembimbing skripsi sekaligus reviewer jurnal internasional bereputasi Q1 misalnya, yang ahli dalam penulisan akademik dan metodologi penelitian. Bisa dicoba dilanjut role-nya. Apa hasilnya ketika kita menggunakan prompt seperti ini? Dilanjutkan dengan prompt yang kedua, tadi yang pertama konteks. Jadi kita menjelaskan penelitian kita itu seperti apa gitu ya. Kemudian tadi muncul hasilnya seperti, contohnya seperti tadi yang saya baca. Kemudian role yang kedua, prompt yang kedua itu mengandung role. Jadi kita pengen dia sebagai apa? Jadi misalnya kita memposisikan si AI itu sebagai reviewer atau sebagai pembimbing skripsi. Bisa dicoba nanti hasilnya seperti apa. Ada yang lain yang mungkin akan sharing dari hasil prompt yang tadi? Bisa. Ada nanti ada poinnya ada 5 ya Pak, 5 Pak 6 tadi. C, R, I, S kalau nggak salah, 5 kalau nggak salah. Nanti bisa digabung. Jadi semakin kita membuat prompt itu semakin detail, dia juga akan memberikan informasi yang semakin detail seperti itu. Sama dengan ketika kita mencari literatur. Semakin kita menggunakan pencarian yang detail, dia akan semakin literatur yang kita dapatkan akan semakin sedikit, tapi semakin sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Ada yang sudah dengan prompt ini? Sudah Mbak? Saya contohkan Mbaknya, Mbak siapa Mbak namanya? Nina. Mbak Nina, S2 manajemen ya? Ini setelah di mana prompt yang keduanya? Oh, digabung ya. Jadi ini promptnya digabung, tidak sendiri-sendiri. Ternyata hasilnya ada riset gap-nya. Dia memberikan riset gap karena dia sebagai reviewer atau sebagai pembimbing. Jadi dia memberikan saran gitu ya, lebih detail karena dia berlaku sebagai reviewer. Jadi kalau kita, mungkin Bapak Ibu ada yang menjadi reviewer jurnal, kita akan memberikan komentar itu, riset gap-nya mana misalnya seperti itu. Belum ada state of the art-nya misalnya. Nah ini juga dia akan berlaku seperti itu. Gitu, ternyata hasilnya lebih detail lagi dibandingkan ketika prompt-nya hanya satu tadi. Gitu. Ada yang punya cerita? Ada yang mau di-sharingkan? Mbak-mbak ini mungkin kayaknya serius-serius sih. Jadi kita saling ini ya, namanya juga saya mengistilahkan sinau bareng gitu ya. Jadi kita belajar bareng-bareng. Gitu, kemudian yang ketiga, prompt yang ketiga itu mengandung intent ya, intent. Ini contohnya seperti ini, contoh promptnya seperti ini. Tidak harus sama persis Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, tidak harus sama persis. Tapi kira-kira seperti ini. Jadi itu bisa dimodifikasi sendiri. Jadi
prom yang mengandung intent itu contohnya bantu saya menyusun draft narasi untuk bab 1. Pendahuluan bagian latar belakang masalah, tujuan utamanya adalah membangun urgensi penelitian agar pembaca merasa bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sekarang. Walaupun dari prom yang kedua tadi sudah muncul gap riset gapnya sudah muncul, tapi dengan ditambahkan prom ini mungkin akan lebih detail. Bisa dicoba, monggo. Jadi ini yang praktek harus teman-teman semua ya, praktek sendiri. Kalau yang praktek saya, yang di sini hanya mendengarkan kurang kena gitu. Jadi ini yang ketiga, intent. Mungkin bisa dimasukkan prom yang ketiga ini. Jadi kita ingin ChatGPT atau mungkin Gemini atau Jenny atau dan yang lain ya untuk membantu menyusun draft narasi untuk bab 1. Bab 1 tentunya ada latar belakang. Kemudian kalau skripsi, tesis biasanya ada perumusan masalah. Ada juga originalitas TT ya. Jadi kemudian state of the art tadi, riset gap-nya seperti apa, novelty biasanya, kebaruannya apa gitu. Dilanjut ya Mbak. Nah, contohnya Mbak siapa? Nina. Mbak Nina. Setelah dimasukkan prom yang ketiga ini, berikut draft yang bisa ada adaptasi. Dia sudah langsung memberikan draft pendahuluan ya, pendahuluan. Sudah jadi satu bab, gitu ya. Sudah jadi satu bab. Dalam jangka waktu tidak ada 1 jam ya Mbak ya, tidak ada 1 jam. Tapi kembali lagi ketika kita sudah mendapatkan itu, kita tetap harus cek. Jangan langsung asal aja gitu kan. Termasuk tadi referensinya, apakah dia halusinasi atau tidak, seperti itu. Gitu. Jadi kemudahannya AI itu luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada 1 jam itu kita minta dibuatkan bab 1, dia kasih gitu. Bab 1. Coba kita lihat ya Mbak, aduh cilik-cilik banget ya Mbak. Digedein dikit. Coba kita lihat secara ini aja. Ada latar belakang, perkembangan teknologi digital bla 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 gitu ya, yang akhirnya masuk ke platform TikTok dan sebagainya. Kemudian ini di antara berbagai platform, TikTok menjadi salah satu. Nah, ini masih masuk latar belakang. Kemudian fenomena perilaku konsumen yang sudah mulai bergeser gitu ya. Kemudian faktor psikologis, kemudian fenomena impulsif yang di atas tadi sudah diberikan ke kita dari mereka bahwa ada 3 fenomena dalam topik penelitiannya Mbak Nina tadi. Itu dibahas sama mereka. Kemudian ada state of the art. Jadi ada penelitian ini yang menyatakan begini, penelitian ini yang menyatakan begini, gitu. Kemudian nah, ada tujuan penelitiannya juga langsung muncul. Nah, ini juga sudah langsung dia memunculkan bahwa dari judul di atas itu berarti penelitiannya punya tujuan seperti ini. Nah, penelitian yang sebelumnya ada, si A itu melakukan penelitian tentang TikTok misalnya, itu dengan hasil seperti ini. Kemudian si B melakukan penelitian dengan hasil seperti ini. Maka penelitian dengan topik yang ini tadi, 3 fenomena yang tadi sudah ditunjukkan itu
akhirnya tujuannya adalah ini. Perbedaannya penelitian ini dengan yang sudah ada di atas itu adalah di riset gap-nya tadi. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kayaknya gampang ya. Sekarang menulis itu ya yang penting model AI aja. Tapi tetap kita harus kembali ke tadi yang saya sampaikan pertama bahwa kita punya etika dalam penulisan, kita melihat etika dalam penggunaan AI. Ini adalah kandungan prompt yang ketiga. Kemudian ada lagi kandungan prompt selanjutnya. Ini adalah strategi. Jadi tadi ada konteks, kemudian role, kemudian yang ketiga tadi intent. Kemudian sekarang strategi. Jadi contohnya seperti ini, tidak harus persis promptnya seperti ini, monggo bisa dikembangkan sendiri. Contoh promptnya yang mengandung strategi adalah seperti ini. Gunakan pendekatan piramida terbalik. Jadi kalau kita penelitian itu ada piramida terbalik, ada yang piramida dari kecil ke besar, dari besar ke kecil. Tergantung kita mau menggunakan seperti apa. Nah ini contohnya adalah gunakan pendekatan piramida terbalik. Mulai dengan urgensi penelitian, urgensi topik secara global. Kalau piramida terbalik kan berarti yang umum dulu. Kemudian masukkan ke kondisi ideal yang seharusnya terjadi menurut literatur yang ada. Yang ketiga, paparkan gap analysis atau kesenjangan penelitian itu antara kondisi ideal dengan realitas yang ditemukan di lapangan. Misalnya harusnya A nih, ternyata di lapangan B, seperti itu. Kemudian jelaskan dampak negatif jika masalah ini tidak segera diteliti. Berarti ini adalah bisa dikatakan bahwa ini pentingnya penelitian ini tuh apa, gitu ya. Kemudian yang kelima, akhiri dengan pernyataan tujuan penelitian yang jelas. Gitu. Ini promptnya lebih jelas nih. Promptnya lebih jelas. Ada yang menggunakan selain ChatGPT? Apa Bu? Pakai apa Bu? Mencobanya pakai apa? Ini pakainya premium semua. Aman Bu. Kalau premium biasanya dia akan lebih memberikan ininya lebih detail. Nanti bisa langganan Skyspace Bu ya. Kalau Elicit sih bagus juga Elicit. Elicit itu dia bisa misalnya kita bisa memasukkan misalnya kita ambil ambil e-resources ya dari Undip, dari Saindirect, kemudian kita ambil linknya, kita masukkan, itu dia bisa memberikan summary, memberikan analisisnya itu. Elicit bisa, ChatGPT juga bisa Bu. ChatGPT, Gemini bisa, Gemini juga bisa. Jadi tergantung permintaan kita, tergantung ke prompt tadi. Nah, jadi ini kandungan prompt yang keempat ya, strategi. Jadi memang kalau menggunakan AI itu sangat bergantung dengan prompt. Jadi kita salah memerintahkan itu bisa hasilnya kemana-mana gitu, benar. Sama ketika kita mencari literatur, kita salah kata kunci aja, itu bisa kemana-mana gitu. Sudah, yang prompt selanjutnya ini dia akan lebih detail sampai pada tujuan penelitiannya itu jelas. Kemudian ada gap analysisnya, kesenjangan antara realita dengan kondisi real yang ada atau teori mungkin ya. Kita berpegangan pada teori ini, ternyata kok di lapangan seperti ini gitu. Kemudian seberapa penting gitu, seberapa penting topik ini kita teliti, seperti itu. Saya kembali ke Mbak Nina. Apa ya Mbak, ini dipakai untuk
contoh ya Mbak. Nah. Setelah dimasukkan prompt seperti ini, di dalam draft tadi, dia muncul bahwa kondisi idealnya seperti ini, ternyata di lapangan yang ada seperti ini. Nah itu sebenarnya harus kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita, penelitian kita gitu ya. Kenapa saya pengen meneliti ini, kok harusnya idealnya begini, ternyata setelah saya melihat lapangan seperti ini. Itu di gap analysis-nya. Kemudian dia dari atas Mbak coba. Oh itu. Bahkan ada semacam dialog ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, reviewer Q1 akan bertanya seperti ini. Kemudian dijawab sendiri, so what gitu kan. So what dengan apa yang kamu tulis gitu. Seperti itu. Jadi di reviewer Q1 dia bertanya jumlah pengguna so what gitu ya. Terus dia akan memunculkan urgensi akademik ketika Anda membuat penelitian itu. Apa sih urgensi akademiknya? Jadi kalau mungkin kalau di skripsi itu ada manfaat ya misalnya. Manfaat teoritis, manfaat praktisnya seperti apa gitu. Jadi ini karena kita umum ya, jadi ini mau tesis, mau artikel gitu, tinggal kita masukkan promptnya. Jadi prompt yang mengandung tadi, ada kandungan promptnya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Monggo. Semoga memahami ya Bapak Ibu, Mas Mbak. Semoga difahami gitu ya. Kalau ada yang kurang paham boleh langsung tanya. Jadi kita santai saja. Bukan kuliah. Gitu. Ini adalah yang selanjutnya tadi strategi. Jadi kita memberikan prompt atau memberikan perintah ya, perintah ke AI itu untuk kita bagaimana sih akan menganalisisnya. Apakah dari luas atau global ke menyempit atau dari kecil ke global gitu. Itu adalah pilihan kita. Pilihan masing-masing yang melakukan penelitian dan itu kita sendiri yang tahu. Jadi kebutuhan kita seperti apa. Gitu. Kemudian ada lagi setelah strategi ada point of view-nya. Jadi gunakan gaya bahasa akademik formal ini bisa dimasukkan. Jadi kadang mereka membuatkan kita draft itu dalam bentuk misalnya kayak yang lebih kayak IC misalnya seperti itu. Jadi kita perlu menyatakan ke AI, gunakan gaya bahasa akademik formal, objektif, dan persuasif. Gitu. Kemudian hindari penggunaan kata sifat yang emosional atau narasi yang bertele-tele. Pastikan setiap perpindahan paragraf memiliki transisi yang kohesif atau smooth. Jangan ujuk-ujuk gitu ya. Jadi pergantian paragrafnya lebih smooth gitu. Bisa dicoba dimasukkan. Ini tidak harus semua mengandung prompt ini. Bisa satu konteks aja misalnya sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Atau boleh dicoba semua dengan prompt yang mengandung tadi. Gitu. Boleh dicoba, mungkin ini dia akan memberikan bahasa yang lebih, ya mungkin kalau tulisan ilmiah lebih ilmiah ya, lebih formal gitu. Jadi kadang ada bahasa itu yang seperti bahasa lisan gitu ya, ini lebih ke bahasa formal. Bahasa akademik. Jadi kita bisa membedakan tulisan ilmiah dengan tulisan biasa itu adalah di bahasanya. Ini bisa dicoba. Jadi masing-masing mencoba dengan
saya tidak misalnya tidak harus pakai salah satu AI ini, enggak, silakan monggo. Karena kalau sudah biasa pakai ChatGPT kemudian ganti pakai yang lain itu juga akan susah. Jadi apa saja yang biasa digunakan. Jadi misalnya kita biasa menggunakan Gemini, silahkan pakai Gemini. Kita biasa menggunakan Genie, silahkan pakai ChatGPT, silahkan. Yang biasa digunakan supaya kita lebih familiar. Lebih enak kalau kita biasa menggunakan, lebih enak. Seperti itu. Sudah ditambahkan, Mbak? Hasilnya seperti apa? Jadi hasilnya bahasanya lebih lebih formal gitu ya. Kemudian apa yang dilihat dari ini apa? Coba di-share aja, Mbak, ke teman-teman. Hasilnya lebih ini sih Bu, lebih seperti kayak di artikel yang saya baca gitu, lebih akademik ya. Kalau yang ini kan kayak narasi biasa, kita bisa kalau misalnya saya ngetik sendiri kan biasanya kan seperti ini gitu. Lalu di sini diparafrase menjadi lebih akademik seperti itu. Jadi ini salah satu prompt untuk memparafrase ya. Untuk memparafrase atau mungkin kalau kita sebagai reviewer bisa memproofread gitu ya, supaya bahasanya lebih smooth, lebih halus, lebih ilmiah, lebih akademik gitu ya. Jadi Mbak Nina tadi menyatakan bahwa sebelumnya itu bahasanya biasa, setelah memasukkan prompt ini bahasanya lebih seperti artikel-artikel ilmiah yang dibaca itu Bu, katanya seperti itu. Jadi itu bahasanya lebih bagus nggih. Bapak juga seperti itu, Pak? Oh, nggih. Jadi bahasanya lebih akademik gitu ya, lebih formal. Persuasif juga. Jadi dia punya sifat persuasif. Oke, kemudian masih ada lagi, Mbak? Ya, terakhir itu persona. Jadi point of view ya, yang terakhir itu point of view. Jadi kita meminta AI itu untuk bahasanya saya itu pengennya sehari-hari misalnya gitu. Jangan dikasih saya kayak nulis biasa gitu kan. Tolong tulis ini narasi dalam bentuk artikel ilmiah seperti itu. Termasuk kalau kita mau memasukkan sertakan sitasi atau referensi yang terpercaya, itu bisa kita masukkan. Dia akan memberikan referensi nanti. Bisa dicoba. Jadi kalau di dalam prompt itu kita menyatakan sertakan juga referensi yang terpercaya, misalnya dari jurnal bereputasi. Dia akan memberikan referensi dan referensi itu bisa langsung kita klik. Gitu. Jadi ketika kita nulis, kita sudah tadi dapat bab pendahuluan, kemudian bisa dilanjut misalnya kita mau mencari literatur reviewnya gitu kan. Literatur reviewnya seperti apa, itu bisa kita masukkan prompt-promptnya. Kita modifikasi, yang penting tadi ada konteks ya, kemudian ada role, ada intent, ada strategi, dan ada point of view. Point of view ini di terakhir, karena pentingnya kita setelah membaca itu apa sih kurangnya dari yang sudah dikasih AI. Nah, di point of view itu kita menambahkan apa yang kita inginkan dari semua yang sudah ada. Gitu. Gimana Bapak, Ibu, Mbak, Mas, kira-kira difahamin sih? Setelah ini harus praktek. Kata Pak Idris tadi harus punya masing-masing dapat satu tulisan katanya. Ini harusnya ada output tulisan katanya, seperti itu. Mungkin bisa Mbak Nila nanti dilanjut dengan klinik manuskrip. Klinik manuskrip khusus Fakultas Ekonomi gitu kan ya. Bisa, nanti bisa coaching ya, coaching gitu. Gitu. Jadi saya juga bukan penulis, bukan peneliti, tapi insya Allah saya pendamping peneliti Bu. Jadi kami di Fakultas Hukum itu ada pustakawan pendamping peneliti. Jadi saya menjadi pendamping peneliti kemarin sempat gitu ya, menjadi pendamping peneliti dari dosen
Jadi kita berkontribusi di sana. Jadi kontribusi kita ya misalnya diajak penelitian ya berangkat gitu ya. Kebetulan kemarin saya sempat ikut penelitian itu tentang digital divide. Jadi kesenjangan digital. Gitu. Jadi pustakawan sekarang harus seperti itu, Bu. Ini promosi ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa ke Mbak Nila dan teman-teman. Jadi ada kesulitan apa monggo silahkan. Jadi kita terbuka gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang kurang difahami? Iya. Mbak Cantik yang mau tanya nih. Terima kasih Bu Fahimah. Iya. Ini meskipun Citra jadi MC, Citra kalau selesai jadi itu peserta biar ilmunya. Harus dong ya. Biar gak rugi ya Bu. Iya betul. Ini Citra mau tanya 4 pertanyaan, buset banget. Aku kira-kira iso jawab orang ya. Yang pertama dulu nih, kenapa Ibu mention illicit berulang kali dari tadi? Itu memang ada specialty-nya kah Bu? Atau kenapa Ibu suka banget sama illicit? Ya, itu pertama, langsung dijawab dulu. Oke. Kebetulan saya sering pakai illicit. Jadi saya pertama kali sebelum saya mengenal yang lain-lain, itu yang saya pakai adalah illicit. Waktu itu ada salah satu pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Malang kalau nggak salah, dia sosialisasi tentang illicit dan saya sangat tertarik. Dan ternyata ketika saya menggunakan itu cukup membuat saya merasa dapat gitu ya, dapat apa yang saya inginkan. Itu. Jadi tidak terus harus pakai illicit, enggak juga, yang lain juga banyak. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Silakan pakai apa saja yang kita memang biasa pakai. Nah kebetulan saya biasa pakai illicit gitu. Sama mungkin ChatGPT juga gitu. Tapi memang kalau untuk pencarian literatur itu saya sering menggunakan illicit. Pertanyaan kedua, maksudnya human in the loop itu tinjauan kritis itu maksudnya kita gimana Bu? Kita ngelakuin atau gimana? Jadi kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita minta dari AI, itu kita harus tetap kayak, ya itu recheck and recheck ya. Jadi tidak begitu saja apa yang kita dapat dari AI kemudian kita ambil gitu kan. Nah kita harus melihat juga apakah ini benar bahasanya ini sudah sesuai enggak, sesuai dengan kebutuhan saya enggak gitu. Apakah referensi yang diberikan betul enggak? Apa data yang di-mention sama dia itu apakah betul seperti itu? Karena sifat tadi ada halusinasi di AI itu. Gitu. Jadi kadang apalagi kalau kita pakai gratisan ya, gratisan itu terkadang sering memberikan informasi itu ternyata misalnya referensi, terutama referensi ya, itu saya beberapa kali ngecek referensi yang dari itu salah, betul Pak. Jadi ternyata tidak ada referensi itu. Nah itu harus kita lakukan kayak pendekatan lebih dalam ke situ, gitu. Pertanyaannya 4 ya, masih 2 lagi ya? Ya. Yang ketiga, lanjut Bu Nila boleh tolong slide yang ada UNESCO yang bagan-bagan itu Bu. UNESCO. Yang etika itu ya? Etika. Gini aku raisan jawab PR ya. Maaf ya Bu, pertanyaannya banyak. Ini apa selanjutnya? Lanjut. Oh yang atasnya Mbak Nila. Yang atasnya sebelumnya ya? Yang bagan-bagan, ya tidak. Yang bagan. Bawa lagi Bu. Bawa lagi. Lagi. Masih lagi. Yang tadi yang bagian kecil-kecil itu ya. Lagi. Ini. Lagi. Oh, lagi. Sekali lagi kayaknya. Nah, lagi. Nah, kan di sini ditulis apakah penting jika keluarannya akurat. Maka kalau nggak penting gunakan ChatGPT. Kalau penting langsung kayak jangan langsung gunakan ChatGPT. Maksudnya penting atau tidak penting itu kalau misalnya Citra jadi dokter bedah gitu. Terus kalau mau bikin paper gitu ya Bu, makanya nggak boleh pakai ChatGPT gitu. Maksudnya gitu Bu atau gimana? Iya, jadi sebenarnya saya punya prom untuk melihat dampak ya. Jadi dampak penelitian, kepentingan itu pada dampak penelitian kita.
Itu sebenarnya ada contoh prom, nanti mungkin bisa saya share ya untuk yang prom yang saya punya ada beberapa lembar prom untuk itu contoh-contoh gitu ya. Jadi kalau di misalnya penelitian klinis ya untuk kedokteran itu memang banyak menggunakan AI. Tapi untuk kepentingan contohnya tadi mungkin ya. Pertanyaannya kalau tidak penting gitu, tidak aman menggunakan. Kalau penting kan nggak langsung disaranin pakai ChatGPT. Oh kalau penting gitu, ya mungkin kita cek lagi ya. Kita cek lagi maksudnya gini. Kembali ke AI itu kan memang ada do dan don't-nya tadi ya, ada yang bisa dilakukan, dilarang atau tidaknya gitu. Kita mempertimbangkannya di situ. Jadi penggunaan itu misalnya untuk ilmiah itu lebih banyak, misal satu paper PAL tadi, Skyspace, kalau ChatGPT Gemini itu kan lebih umum biasanya. Nah itu nanti saya tanyakan juga ya, supaya jawabannya lebih akurat. Jadi nanti ada PR juga ini, nanti coba saya diskusikan juga dengan Pak Wondo. Jadi kenapa muncul ini dari UNESCO gitu ya? Ya penting ini penting. Ini Penting banget. Dokter bedah pakai enggak itu dokter bedah? Gitu ya. Yang Karena nuklir gitu, kita kan ekonomi aja. Kalau nuklir, dokter bedah radiasi kayak kalau pakai ChatGPT kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan jangan gitu kan. Terutama misalnya kayak hukum kan ada ciptanya, ada paten dan sebagainya, itu kalau memang itu tidak sesuai ya berarti harus ditinggalkan gitu. Pertanyaan keempat. Oke, ternyata pertanyaan keempat ini tuh saran. Kan tadi Ibu bilang kalau Ibu masih belum tahu gimana cara nge-translate tanpa kena AI. Nah kebetulan teman Citra itu translator jurnal dan dia itu biar nggak kena AI, dia translate masing-masing kata per kata pakai dia, jadi benar-benar human. Bisa ini Bu. Jadi harusnya profesornya Ibu tadi itu bilang kalau dia suruh nge-hire aja translator jurnal 200.000 per paper. Ternyata promosi Bu. itu sarannya daripada pakai Quillbot atau apa tuh, tapi nge-translate biasanya banyak pakai Enago juga, ada yang di Enago. Itu nggak kena. Biasanya kan gitu, banyak kan pakai yang translate sama untuk proofread itu banyak pakai Enago juga. Gitu sih, nah bisa, itu bisa. Cuman kadang kan capek ya Pak, sitik-sitik gitu ya Pak ya, gitu. Ya mungkin nanti kita cari ini solusinya seperti apa gitu ya. Gitu, Bu. Terima kasih gitu. Ibu. Terima kasih Mbak Citra. Pertanyaan yang ketiga tadi PR ya. Gitu. Siap Bu. Ada lagi yang mungkin yang mau bertanya atau didiskusikan? Ini tadi masukan juga ya untuk yang supaya tidak terdeteksi AI. Jadi tidak langsung satu bab gitu misalnya seperti itu, mungkin per paragraf atau apa gitu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, Mas Mbak. Sebagian besar ini dari S2 S3 ya. Kayaknya wayai gitu kan. Wes krungu adzan kan wayai gitu. Jadi sudah cukup Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan difahami dan semoga bermanfaat nggih. Supaya bermanfaat memang harus diamalkan gitu katanya. Supaya bermanfaat harus dicoba gitu ya. Jadi kita tahu apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Mohon maaf kalau dalam memberikan tadi saya memberikan materi mungkin ada kurangnya karena saya juga sedang belajar ya. Jadi itu saja, terima kasih atas atensinya, ternyata tidak ada yang hilang Mbak dari pagi sampai siang. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Citra yang cantik. Baik, teman-teman, materinya padat sekali ini Bu. Teman-teman, sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Fahimah. Ya, materi yang sangat padat sampai membuat saya juga ikut penasaran nih Bu. Nih Citra sampai bilang tadi sama rekan Citra, Alia, habis pulang dari pelatihan ini aku langsung sidang ya.
Karena udah jadi bab 1. Kalau dilanjutin langsung sidang Bu ini. Baik, karena pelatihan sudah selesai semua, kami meminta teman-teman dan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang tertera di layar. Ini bagi Bapak dan Ibu yang menginginkan e-sertifikat bisa langsung mengisi link absensi ini. Kami tunggu 2 menit ya Bapak Ibu. Pastikan emailnya menulisnya benar, namanya juga. Nanti langsung otomatis masuk ke email masing-masing. Oh ya Bu Faimah, ini ngomong-ngomong ilmunya mahal sekali loh Ibu. Iya, Citra lihat di kayak Instagram atau pelatihan tuh prom AI itu bisa sampai kayak 200-500 ribu gitu. Ini nanti boleh lah kalau misalnya mau bertanya gitu ya. Kita kan ini kan kolaborasi, literasi kolaborasi. Jadi mungkin kalau di Undip itu kan pustakawan itu katanya pustakaan Undip gitu. Tidak boleh menyatakan pustakaan fakultas. Jadi mungkin kalau di kami di Fakultas Hukum itu kita ada namanya pojok literasi, ada sinau bareng pustakawan, kemudian di FEB itu ada apa? Ngopi. Jadi apa Mbak istilahnya ngopi tuh? Ngobrol inspirasi bersama pustakawan. Jadi monggo Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang ada kesulitan menggunakan AI atau kesulitan menggunakan e-resources, manajemen referensi, silakan datang ke perpustakaan gitu ya. Jadi dimanfaatkan, insya Allah ada Mbak Nila dan teman-teman yang bisa membantu. Begitu. Gitu. Wah, menarik sekali informasinya Bu. Jadi kalau di UPT itu namanya pojok literasi. Kalau di UPT ada klinik TA ya. Kalau di Fakultas Hukum ada pojok literasi. Itu kita sebutnya sinau bareng pustakawan. Kemudian di ekonomi itu ada ngopi, ngobrol inspirasi atau konsultasi bisa gitu. Keren, teman-teman kita harus bersyukur karena selain Undip telah memberikan langganan-langganan yang sangat banyak, Scopus AI, kemarin Pak Meranto bilang kalau itu sampai miliaran ya Scopus. Nah itu juga ternyata kita tiap-tiap perpustakaan ngadain pojok klinik TA. Kayak sangat mendukung bagi teman-teman dan Bapak Ibu untuk penulisan akademik. Apakah teman-teman sudah selesai men-scan? Ada yang kesulitan? Baik, kami beri tambahan waktu 1 menit ya. Kebesaran. Oke, kalau untuk file yang kebesaran teman-teman bisa screenshot aja karena screenshot biasanya file kecil. Screenshot apapun itulah. Kami percaya teman-teman pasti datang ke sini.
Nah teman-teman, sebelum kita tutup nih, ada pengumuman spesial yang teman-teman gak boleh ngelewatin. Ini besok Jumat, kami ada acara ngopi, mohon di share screen di operator. Nah, jadi besok Jumat ini kita ada yang seperti dijelaskan oleh Bu Fahimah tadi, kalau di hukum ada pojok literasi, kalau di perpustakaan ada ngobrol penuh inspirasi. Ini adalah adalah acara terbaru kita yang kita akan lakukan di besok hari Jumat dengan pembicara kita, ngobrol santai sih ini sebenarnya karena dapat free kopi dan door prize. Nanti kita akan bersama-sama ngobrol dengan Bapak Hikmat Nur Hamid selaku koordinator perpustakaan FEB. Nanti kita akan mengobrol seputar FEB UNID di Gilip. Dan ini terbatas maksimal 25 seat karena acaranya kita ada di student lounge yang baru di lantai 1. Jadi kalau teman-teman besok mau ikut acaranya dari jam 3 hari Jumat, teman-teman bisa langsung mendaftar sekarang, free kopi dan door prize. Teman-teman bisa langsung foto atau nanti kami akan kirimkan itu juga ke grup perpustakaan. Gitu. Baik, karena acara pelatihan kita sudah selesai, semoga dengan adanya pelatihan hari ini dapat membuat teman-teman, Bapak Ibu, Sobat Pemustaka semuanya menjadi lebih semangat, menjadi lebih rajin, dan menjadi lebih giat lagi dalam penulisan ilmiah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang. Karena tadi Pak Idris memberikan pantun, maka saya juga tidak kalah ikut-ikutan untuk memberikan pantun. Ilmu baru terus berkembang. Teknologi hadir membawa arah. Semoga AI menjadi jembatan. Makasih. Untuk karya ilmiah yang lebih berkah. Saya Citra sebagai Duta Baca dan Master of Ceremony pamit undur diri. Terima kasih. Oh ya, foto sekali lagi ya teman-teman. Versi ada backgroundnya. Berarti Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari berdiri. Dari semester 4 ya, sampai semester 8 di sini. Asisten Junita. Ya kan aku di Bandung ini beda untuk melayuni cepet mbak. Nek wong tua kan ayu rasa. Itu deskripsi. Udah. Ekis ekonomi Islam. Monggo. Nah, foto bareng. Mas Hamid foto Mas Hamid. Bapak agak di belakang. Ayo, dalam, ayo mbak. Nggak bisa lagi Pamit. materinya. Pasti bakal dikirim kok materinya. Pamit. Pamit. Aku tinggi aduh. Udah deh pulang. Itu tinggi. Bapak dikumpuli oleh Oh, naik di belakang biar kelihatan. Hitung ya, Mbak Alia. L, salam literasi L. Literasi. Undip bermanfaat.
bermartabat dulu ya, bermartabat dulu. Bermanfaat. Cukup kali ya? Udah, cukup. Ya bebas, ya bebas, ya bebas. Yeay! Cheers!